Halo dan selamat bergabung kembali teman-teman netizen atau warganet yang merupakan pecinta, penggemar dan juga penggila olahraga sepak bola di konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Hari ini saya ingin membahas tentang pertandingan dari Euro 2020. Pertandingan pertama antara Inggris versus Kroasia dan pertandingan kedua antara Belanda versus Ukraina. Kita tahu bahwa Inggris dan juga Belanda menjadi salah satu tim unggulan yang difavoritkan untuk menjadi juara di European Championship tahun ini. Yang kita tahu tertunda selama kurang lebih 1 tahun. And di grup dulu ya, kita analisa grup dulu nih. Grup dari Inggris. Inggris satu grup dengan Republik Ceko, Skotlandia dan juga Kroasia. Kalau menurut saya ini dia grup neraka sebenarnya bagi Inggris. Karena pertama mereka akan bertanding lawan Kroasia yang merupakan finalis dari Piala Dunia tahun 2018 yang mengalahkan mereka juga di partai semifinal. Dan kedua mereka akan lawan tim sesama Britania Raya, Skotlandia yang kita tahu ya punya determinasi dan motivasi tinggi khususnya pada saat melawan tim nasional Inggris. Jadi saya kira bagi Skotlandia ya mau mereka kalah lawan Ceko atau mau mereka kalah lawan Kroasia yang penting jangan kalah lawan Inggris. And then ada juga Republik Ceko, ini juga tim yang saya kira belum begitu familiar kita ya dengan sepak terjangnya, beda dengan masa lalu saat mereka punya Poborski, Smisher dan juga pemain-pemain lainnya kan yang kita kenal sempat masuk ke final Euro 96 ya. Saya nonton itu pertandingan, saya mendukung tim nasional Inggris. Anda tahu kan saya pernah jelaskan bahwa saya adalah fans dari tim nasional Inggris dan Inggris kalah di semifinal dalam event tersebut tahun 96 lawan Jerman ya. Kemudian Jerman yang menjadi juara mengalahkan Ceko di final. So, this is a tough group for England. Ini bukan grup yang mudah bagi Inggris karena mereka lawan tim-tim yang punya determinasi tinggi untuk bisa juga meraih sukses di European Championship ini. Kita tahu semua tim sebetulnya punya peluang untuk menjadi juara, tapi ya ada beberapa yang diunggulkan. So coming into this match, ini adalah pertandingan yang krusial bagi Inggris karena ini adalah pertandingan pembuka mereka. Dan menurut rekor pertandingan Inggris di European Championship atau Piala Eropa, Inggris tuh paling sulit menang di pertandingan awal. Di pertandingan perdana mereka di European Championship. Saya tidak mengatakan soal Piala Dunia. Kita lupakan Piala Dunia dulu deh. Walaupun tadi kan saya katakan tentang rekor pertemuan antara Kroasia dan juga Inggris yang di sebuah event besar sebelumnya adalah di Piala Dunia di babak semifinal. Tapi Inggris ini paling susah menang di first match mereka di Euro. Tapi kali ini mereka bisa menang. Menangnya seperti apa? Dengan bersusah payah teman-teman. Tapi apakah Inggris mendapatkan tekanan? Tidak ada tekanan sama sekali dari Kroasia. Ini yang membingungkan saya. Padahal Kroasia ini kan juga menurut saya adalah salah satu tim kuda hitam yang bisa saja membuat kejutan lagi di Piala Eropa kali ini. But they cannot show anything against England. Saya tidak melihat ada peran dari pemain Kroasia yang menjadi pendobrak untuk bisa menyulitkan Inggris di lini pertahanan mereka. Dari line up kedua tim kita bisa melihat dengan jelas bahwa Inggris lebih banyak mengandalkan pemain-pemain muda. Bahkan dari usia rata-rata para pemain Inggris yang turun sebagai starter itu hanya 26 tahun 4 bulan teman-teman. Dan dari Kroasia adalah 29 tahun 5 bulan. Artinya memang ada gap yang cukup signifikan dari segi pengalaman. Memang jelas para pemain Kroasia lebih unggul dari segi pengalaman karena banyak pemain yang dari skuad Piala Dunia tahun 2018 tetap menjadi starter walaupun ada beberapa yang sudah tidak bermain lagi bagi Kroasia seperti Rakitic, Mandzukic dan juga Lovren yang tidak bisa bermain. Ya, jadi memang ada pengaruhnya juga itu, tapi saya kira itu bukanlah alasan bahwa Kroasia kalah karena memang bagi tim nasional mereka perlu melakukan regenerasi. Seperti apa yang dilakukan oleh Gareth Southgate. Gareth Southgate terus melakukan perubahan di skuad tim nasional Inggris untuk mencegah kesalahan di masa lalu yang mengandalkan terlalu banyak pemain senior tapi tidak mendapatkan gelar sama sekali. Jadi di sini kita lihat bahwa Gareth Southgate coba memilih pemain-pemain yang perform secara konsisten seperti Mason Mount, Phil Foden, ini kan pemain-pemain baru nih. Phillips yang bermain bagi Leeds United, luar biasa pemain ini. And then kita tahu ada Ben Chilwell di bangku cadangan ya. Jadi memang ini adalah pilihan-pilihan yang tepat menurut saya dari Gareth Southgate. Dari Kroasia saya melihat hanya Luka Modric nih pemain yang diandalkan untuk membantu serangan. Tapi sayangnya dia bermain terlalu ke dalam. Mungkin karena memang tidak ada opsi lain bagi Kroasia selain memberikan bola kepada Luka yang memang merupakan pemain paling senior yang bermain di lini tengah. Tapi Kroasia tidak bisa juga bermain kreatif. Karena itu dia hanya mengandalkan Modric, dia pun bermain terlalu ke dalam. From the flow of the game terlihat jelas bahwa Inggris yang menguasai jalannya permainan. Mereka menekan Kroasia, terus Kroasia justru tidak bisa keluar dari tekanan Inggris.
Dan saya merasa bahwa Kroasia ini sengaja tidak ingin keluar karena mereka khawatir. Inggris ini kan punya pemain-pemain yang mengandalkan kecepatan juga. Selain Sterling, Foden, ada juga Mason Mount. Bahkan saya melihat Phillips pun punya speed yang bisa diandalkan. Inggris mendapatkan peluang lebih baik di babak pertama dari Foden yang terkena tiang, dari Phillips yang melakukan shooting dari luar kotak penalti. Dan memasuki babak kedua juga kita lihat Inggris tetap memegang peranan walaupun Kroasia cobalah sesekali untuk membangun serangan, tapi justru saya melihat bahwa Kroasia hanya mendapatkan satu peluang di babak kedua tersebut, tapi kita tahu juga Inggris bisa mencetak satu gol di babak kedua tersebut, di mana Phillips yang saya kira pantas lah ya diberikan gelar pemain terbaik dalam pertandingan ini karena dia bukan saja bisa membantu serangan tapi juga bisa memfilter serangan dari para pemain Kroasia yang coba untuk melakukan counter. Dan saya kira Phillips ini sebetulnya bisa juga nanti ke Liverpool jika Klopp melihat penampilannya ini bagus from game to game di Euro. Karena kan Liverpool baru saja kehilangan Wijnaldum, but we see later how Liverpool reacts. Kalau ke Arsenal ya sudah banyak lah pemain di tengah bagi Arsenal. And then they can score a goal from Sterling. Kita lihat bagaimana pergerakan Sterling ini terus mengganggu pertahanan Kroasia. Dan intinya saya melihat bahwa Inggris bisa menang karena memang mereka mengandalkan permainan yang kolektif. Jadi mereka tidak hanya memberikan bola kepada satu pemain untuk membangun serangan. Bisa ada Walker, bisa ada Trippier, walaupun Walker tidak bermain seperti biasanya di game ini, tidak bermain begitu baik. Tapi ya dia juga sesekali bisa membantu serangan. Ada Phillips, ada Mason Mount, ada Foden juga yang bisa turun ke belakang menjemput bola. Ada Harry Kane juga, ada Sterling juga. Jadi ya dengan mengandalkan begitu banyak pemain juga untuk membangun serangan, ya ini membuat Inggris memegang kendali permainan dan well deserved win bagi Inggris, dan ini adalah kemenangan yang memang dibutuhkan di first match di grup yang menurut saya adalah grup neraka ini, teman-teman. And now saya ingin membahas tentang pertandingan antara Netherlands versus Ukraine. Kita tahu bahwa fans dari tim nasional Belanda begitu banyak di Indonesia dan tentunya mereka menantikan pertandingan Belanda di event besar lagi setelah Belanda absen di Piala Dunia 2018 dan di Piala Eropa 2016. Tapi yang mengkhawatirkan kan adalah pelatih baru di Belanda ini, Frank de Boer, yang belum lama menjadi pelatih Belanda karena Ronald Koeman melatih Barcelona. Kita tahu bahwa permainan Belanda jauh beda pada saat dilatih Koeman dan juga sekarang Frank de Boer. Terutama di defense, itu yang menjadi persoalan. Dan sayangnya bahwa Belanda tidak akan bisa diperkuat oleh pemain terbaik mereka, Van Dijk, di turnamen ini. Padahal ini adalah turnamen besar yang tentu mereka juga targetnya adalah untuk menjadi juara. Ya minimum mereka bisa sampai ke semifinal. Dan De Ligt juga tidak bisa bermain di first match ini. Tapi grup Belanda ini menurut saya grup yang tidak sulit karena mereka satu grup dengan Ukraine, kemudian Austria dan juga Macedonia Utara. Ya saya kira dari materi pemain jelas Belanda lebih unggul, tapi bagaimana taktik permainan mereka ini juga sangat penting. Karena Ukraine, Austria, apalagi Macedonia Utara nih kan kita tahu mengandalkan kerja keras dan kolektivitas. Dan Belanda ya di first match ini bermain di kandang sendiri ya, tentu mereka tidak akan mengalami kesulitan untuk menguasai permainan, bermain menyerang. Dan itu yang terjadi di pertandingan ini kan. Begitu banyak peluang dari Belanda hanya dalam 10 menit awal pertandingan ini. Saya kira dalam 10 menit awal pertandingan ini Belanda sudah akan bisa mencetak gol karena from minute to minute mereka bisa membangun serangan yang rapi. Mereka mendapatkan peluang dari Depay, mereka mendapatkan peluang dari Dumfries, tapi sayang juga ya tidak bisa dikonvert menjadi gol. Saya melihat bahwa penjaga gawang Bushan ini juga cukup baik bagi Ukraine. And from the lineup ada pemain senior seperti Stekelenburg yang masih diandalkan, Daley Blind masih diandalkan, ada juga pemain muda seperti Frankie de Jong, ada juga Wijnaldum yang kita tahu sudah pindah ke PSG, dia tidak memilih Barcelona tapi dia adalah pemain yang berpengalaman, dan Liverpool saya kira ya akan merasakan kehilangannya Wijnaldum. Maka itu tadi saya katakan bahwa bisa juga nanti mereka mengincar Phillips yang dari Leeds itu. Di depan Memphis Depay, ini pemain yang bermain sebagai false nine nih, saya kira ada Weghorst juga, dan di belakang ada De Vrij, kemudian ada juga Timber, dan Van Aanholt juga diandalkan di posisi wingback. Dari Ukraine memang tidak banyak pemain yang kita familiar lah, kecuali ini Malinovsky karena dia bermain di Atlanta, kemudian Yarmolenko, dan juga saya melihat ada Sidorchuk ya, ini juga pemain yang pernah saya lihat sepak terjangnya, ya kan Sidorchuk ini betul kan? Nah itu dia bermain di Dynamo Kiev. And then ada juga Zinchenko, kita tahu pemain asal Manchester City. From the flow of the game, tadi yang sudah saya katakan bahwa Belanda mendominasi total, tapi sayangnya Belanda tidak punya number 9. Artinya striker murni di skuad mereka, tidak seperti di masa lalu. Jadi sulit untuk convert peluang-peluang tersebut. But setelah halftime turun 0-0,
Saya melihat bahwa di babak kedua ini mereka betul-betul direct. Ya, para pemain Belanda coba juga untuk syuting dari luar kotak penalti dan akhirnya Wijnaldum bisa mencetak gol pembuka, dilanjuti atau diikuti oleh Weghorst yang mencetak gol kedua dan sebetulnya itu sudah aman 3 poin. Tapi fokus dan konsentrasi tidak terjaga dan saya tidak mengatakan bahwa Ukraina ini mengandalkan keberuntungan untuk mencetak gol, tapi mereka menyusun serangan yang lebih rapi dan finishing. Finishing itu sangat penting. Ukraina tidak banyak mendapatkan peluang berbahaya di game ini, tapi mereka bisa melakukan finishing yang sempurna dari minimnya peluang tersebut yang berbahaya. So this is a very important factor in Dutch style of play. Artinya dari cara permainan Belanda yang mengandalkan permainan menyerang, pertahanan mereka ini harus betul-betul solid. Jika tidak, ya seperti di game lawan Ukraina ini, Ukraina bisa mencetak 2 gol, ya kan untuk menyamakan kedudukan. Golnya juga gol-gol cantik, Yarmolenko, ya kan dari luar kotak penalti, kemudian sundulan dari Yaremchuk. Dan beruntungnya bahwa akhirnya Dumfries bisa mencetak gol kemenangan bagi Belanda, di mana sebelumnya kita tahu dia mendapatkan beberapa peluang emas untuk bisa mencetak gol tapi gagal. Tapi kali ini di momen yang krusial dia bisa convert peluang tersebut untuk menjadi gol dan membawa Belanda meraih 3 poin pertama. Tentu ini adalah start yang ideal bagi Belanda, walaupun dari cara permainan ya saya kira masih diragukan lah sebagai sebuah tim yang bisa menjadi juara. Tapi semuanya kan perlahan-lahan saya kira akan dibenahi oleh Frank de Boer. Dan ini sekarang yang kita perhatikan bahwa sudah dilakukan oleh Frank de Boer dengan mengandalkan pemain-pemain yang senior. Dia perlu juga pemain-pemain yang senior ini kan. Jadi kita tunggu saja bagaimana sepak terjang dari kedua tim ini nanti di next match mereka. Inggris saya kira grupnya ketat. Belanda saya kira grupnya ini gampang banget ya. Kemungkinan mereka akan lolos nih dari grup ini dengan mudah jika mereka bisa nanti meraih kemenangan lagi di second match mereka. Tapi saya kira bahwa kedua tim ini tidak hoki, tapi kedua tim ini betul-betul mengandalkan kerja keras, mengandalkan juga permainan yang menyerang, mendominasi jalannya permainan, menguasai bola lebih lama lagi, sehingga pada akhirnya walaupun mereka dipaksa kerja keras, tapi Inggris dan juga Belanda bisa meraih kemenangan. So we wait for the other matches of Euro 2020. No hate, only football. Salam sepak bola.